Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan Kak Noval dalam pertemuan EBA. Gimana teman-teman kemarin pada pertemuan pertama kita sudah pada berkenalan ya? Teman-teman di sini sudah pada kenal satu sama lain belum? Oh sudah, oke. Jadi hari ini kita akan seru-seruan ya, namun seru-seruan yang berfaedah. Bersama saya Kak Noval, kita akan ada yang tahu kita mau ngapain hari ini? Belum tahu ya. Jadi hari ini kita akan membuat untuk kisah Nabi Musa. Jadi nanti ada cerita Nabi Musa dan kita akan buat animasi untuk kejadian yang dialami oleh Nabi Musa. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu ya video YouTube terkait dengan kisah Nabi Musa. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Ah. Hmm. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Dia memimpin orang-orang Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir, dan Nabi Musa mendapatkan wahyu yang diturunkan oleh Allah berupa kitab Taurat sebagai pedoman hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Sewaktu masih muda, Nabi Musa menjadi penggembala kambing milik Nabi Syuaib yang berada di kota Madian. Karena kepribadian yang mulia, Nabi Syuaib kemudian menikahkan Nabi Musa dengan putrinya yang bernama Sufairah. Setelah menikah, Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Mesir dengan memboyong istrinya untuk berdakwah. Di tengah perjalanan, Nabi Musa sampai di Bukit Turisina saat malam hari. Bukit itu puncaknya tampak bersinar seperti api yang sedang menjilat-jilat. Nabi Musa pun menjadi penasaran dan mendekati asal cahaya itu. Di sana, ia kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam itu ia dikukuhkan sebagai seorang rasul. Nabi Musa kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Sampai di Mesir, ia berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun merupakan penguasa yang sangat kejam, sombong, dan juga zolim. Ia memiliki kerajaan yang besar dan juga luas. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan, ia tidak segan-segan membunuh dan menyiksa rakyat yang tidak mau menyembah dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa kemudian mendatangi Fir'aun untuk berdakwah dan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Fir'aun marah besar. Bahkan ia menolak ajakan Nabi Musa. Ia memerintahkan para tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak tinggal diam. Dia bersama kaumnya pergi ke pinggir Laut Merah. Ketika sampai di sana, atas kuasa Allah, Laut Merah pun terbelah oleh tongkat Nabi Musa, sehingga para rombongannya bisa berjalan melintasi Laut Merah yang terbelah, dan di ujungnya tampaklah daratan. Akan tetapi, ketika tentara Fir'aun akan melintas, seketika Laut Merah itu kembali menyatu hingga Fir'aun tenggelam bersama tentaranya di tengah laut.
Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang sombong dan juga ingkar. Nauzubillahi min zalik. Apa yang kita pelajari dari kisah Nabi Musa tadi ya? Nah, teman-teman sini ada yang bisa menyebutkan nggak? Kira-kira rangkaian peristiwa apa saja yang dialami oleh Nabi Musa? Mungkin Fatih bisa menyebutkan apa yuk? Pertama, tadi dia menggembala, ya benar sekali, menggembala kambing. Terus apalagi Kafa? Nikahi dengan putra Nabi Syuaib yaitu Sufairoh. Nikahi putra Nabi Syuaib Sufairoh. Apalagi Salim kembali ke Mesir dan berdakwah. Ah, ini ada lagi nih, tadi ada yang terlewat. Ini adalah peristiwa yang paling penting dari Nabi Musa. Ketika dia diangkat menjadi seorang rasul, maka dia mendapat wahyu. Benar sekali, Fatih. Menerima wahyu. Nah, sesampainya di Mesir, Nabi Musa bertemu siapa tadi? Yang bisa jawab? Bertemu Fir'aun dan berdakwah. Setelah itu apa lagi? Dikejar Fir'aun. Eh, lagi. Salim membelah lautan. Benar. Apa? Apa? Fir'aun digulung oleh lautan. Lautan, ya. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan kisah Nabi Musa dan nulis rangkaian-rangkaian peristiwa yang dialami, ada baiknya kita mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Nah, sebagai pelajar, hikmah apa yang bisa kita ambil? Ada salah satu yang mau mengusulkan tema untuk kita buat animasi? Kira-kira eh, cerita bagian mana yang pantas untuk kita buat cerita? Fatih, gimana? Ya, Fatih pilih ah, cerita menggembala kambing ya. Kira-kira sebagai pelajar, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kita menggembala kambing? Nah, kesabaran. Terus teman-teman ada lagi selain itu eh, kerja keras, benar sekali. Selain itu Salim, kira-kira dari menggembala kambing ada hikmah apa yang bisa kita ambil? Selain kesabaran, kerja keras, hmm, pantang menyerah, benar sekali. Nah, jadi setelah kita tahu cerita Nabi Musa, kita akan mengambil bagian dari menggembala kambing untuk kita buat animasi ya, teman-teman. Nah, sekarang sebelum itu kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kita akan menyusun karakternya ada apa saja dan ada adegan apa ketika menggembala kambing.
Oke, ayo. Jadi kita hari ini akan sama-sama ya menyusun eh, konsep ya sebelum kita nanti membuat animasinya. Kira-kira karakternya ada apa saja ya? Benar sekali, Nabi Musa. Itu apa? Kambing ya, benar, kambing. Terus ada kandang kambing. Ini sebagai background ya. Terus apa lagi? Perbukitan, benar sekali. Jadi nanti perbukitan itu adalah sebagai background ya. Selain itu, kira-kira apa saja ya yang perlu kita masukkan sebagai karakter? Serigala. Kenapa kok serigala? Karena serigala itu mampu mengejar kambing, Kak. Ya, terus apa lagi matahari. Ya, benar. Awan. Wah, ini banyak sekali ya, teman-teman ya. Elemen-elemennya ya. Sehingga nanti animasi kita bisa berwarna. Nah, setelah itu apa lagi? Adegan apa saja yang jadi ketika menggembala kambing? Eh, Nabi Musa ngapain aja? Mungkin dari Salim bisa menyebutkan Nabi Musanya, Nabi Musa mengeluarkan kambing apa memasukkan kambing atau mengejar kambing. Nabi Musa kalau pagi kira-kira kambingnya diapain? Dikeluarkan, ya benar sekali, mengeluarkan kambing. Mana? Ke perbukitan, ya. Setelah itu apalagi ketika kambingnya sudah keluar di perbukitan, apa yang dilakukan oleh kambing itu? Fatih, memakan rumput, ya, memakan rumput. Nah, setelah seharian kambingnya itu berada di perbukitan, apakah dia akan selalu ada di perbukitan? Tentu tidak. Setelah dari perbukitan, maka kambingnya harus kembali ke kandang. Benar. Di adegan ketiganya ngapain? Mengembalikan kambing. Ya. Nah, ini adalah beberapa adegan yang kita akan buat nanti di Scratch ya. Sehingga nanti ketika kita sudah menuliskan semuanya, maka tugas kita akan lebih mudah ya. Kemarin kan kita sudah belajar ya sebuah konsep di computational thinking ya. Ini kira-kira termasuk bagian dari apa ya? Penerapan konsep apa? Benar sekali, Salim. Ini adalah penerapan konsep dekomposisi ya. Jadi setelah kita tahu tujuan kita apa, kita kan tadi udah tahu nih tujuan kita adalah membuat skenario Nabi Musa menggembala kambing menggunakan Scratch GR. Nah, itu adalah tujuan besar kita. Nah, untuk mencapai tujuan besar itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Ayo coba sebutkan apa saja. Ya, ini teman-teman bisa baca ya. Mulai dari karakter Nabi Musa, kambing, kandangnya, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus menuliskan secara rinci skenario-skenario yang akan terjadi di dalam cerita tersebut. Oke, jadi dalam pertemuan kali ini
kita cukupkan sampai dengan sekian ya. Untuk kedepannya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar memahami perintah-perintah yang ada di Secret Syiar ya. Untuk membuat cerita menggembala kambing oleh yang dilakukan oleh Nabi Musa. Cukup sekian ya pertemuan kali ini. Pada teman-teman, adik-adik, saya ucapkan terima kasih. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.